Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 yang lewat, hari Minggu sebelum Rabu Abu, dibacakan sebagai pengganti khotbah surat Gembala Bapak Uskup Sanggau Monsinyur Valentinus Said, yang dalam surat Gembala itu kita di keuskupan ini diajak untuk merenungkan tema APP keuskupan, yakni semakin adil, semakin bermartabat. Pada hari raya ini, lewat bacaan-bacaan hari ini, kita mau merenungkan sekali lagi, semakin adil, semakin bermartabat. Saudara-saudara terkasih, Kamus Bahasa Indonesia mengartikan martabat sebagai tingkat harkat kemanusiaan atau tingkat derajat, tingkat nilai, tingkat mutu kemanusiaan. Kita merenungkan martabat, tingkat mutu kemanusiaan Yesus dari Injil hari ini. Maria Magdalena pagi-pagi hari Minggu itu pergi ke kubur, tetapi tidak menemukan jenazah karena rencananya mau meminyaki jenazah. Kesimpulan dari Maria Magdalena adalah Tuhan telah diambil dari kuburnya. Itu kesimpulan. Artinya jenazah Yesus dicuri oleh. Karena apa? Sekali lagi, dalam sejarah kemanusiaan belum ada pengalaman seperti Yesus sesudah mati dialami lagi hidup selama 40 hari bersama teman-temannya yang dulu bersama-sama dengan dia. Sehingga kesimpulan Maria Magdalena, jenazah Yesus dicuri. Apakah ini martabat Sang Mesias? Ya atau tidak? Dia tidak dikubur, dia tidak ada di makam karena dicuri orang jenazahnya. Itukah martabatnya? Pendengar di RRI? Bukan, kata mereka. Yang di gereja itukah martabatnya? Bukan. Martabat Yesus adalah mendengar berita itu. Petrus dengan Yohanes, murid yang dikasihi, berlari mengecek fakta itu. Lebih dulu sampai adalah Yohanes, tapi dia hanya melihat. Mengapa? Karena kepala para rasul adalah Petrus. Dia memberi privilege kepada Petrus untuk masuk. Petrus menyusul dia, Petrus yang masuk. Apa yang dilihat oleh Petrus hanya kain saja. Yohanes masuk kemudian melihat hal yang sama. Tapi melihat hal yang sama, Petrus itu tak berdaya. Melihat hal yang sama, murid yang dikasihi melihatnya dan percaya. Apakah yang dipercayai oleh Yohanes? Selanjutnya dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan dia harus bangkit, bukan dicuri. Dia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari, Yohanes percaya dia bangkit karena sebelumnya Yesus telah 3 kali menyampaikan bahwa dia akan mati namun bangkit pada hari yang ketiga. Yohanes percaya bukan karena melihat Yesus naik seperti Superman. Yohanes percaya karena Yesuslah yang mengatakan. Inilah martabat kemesiasan Yesus, yakni mati namun bangkit. Untuk apa martabat yang demikian ini? Ada kisah tentang kerajaan monyet dongeng yang mereka ini dipimpin oleh seekor monyet yang lebih besar dari yang lain. Mereka tinggal di tepian sungai yang penuh dengan pohon mangga
dan menikmati kebahagiaan dari buah mangga yang memang manis-manis itu. Suatu kali sang raja melihat di hilir tempat mereka ini ada dibangun istana, tentu dari kayu-kayu di sekitar dan juga dari pokok mangga yang ditebang. Sang raja mulai cemas, ini tanda apa? Dan benar saja bahwa pohon-pohon mangga mulai ditebang juga untuk membangun istana itu. Maka si raja monyet menginstruksikan bawahannya, silakan kumpulkan semua buah-buah itu. Dengan taat mereka mengumpulkannya dan menyimpannya. Tetapi satu buah mangga yang masak itu tetap jatuh ke sungai. Ketika sang pangeran yang tinggal di istana itu melihat mangga itu, dia penasaran dan mengambilnya. Ajudannya mengatakan, Tuan, itu buah yang sangat manis. Dia penasaran. Dibukanya kulit, dimakannya, dan memang sangat manis. Ajudannya mengatakan, itu buah yang sangat bergizi. Tertarik dengan kualitas mangga itu, sang pangeran menyuruh para serdadu cari di mana pohon buah mangga ini. Mereka mencarinya dan menemukan kebun itu di mana monyet-monyet berdiam dengan tenang di situ. Pada akhirnya raja itu, pangeran itu dengan serdadunya mengambil semua buah mangga itu. Sang raja monyet mulai tahu ini tanda apa. Maka mereka mulai mengasingkan diri. Tahu bahwa mangga ada, buahnya enak, ada juga monyet. Pangeran ini menyuruh serdadu-serdadunya juga membunuh monyet-monyet itu. Maka mereka lari satu keluarga besar itu dan dikejar oleh serdadu sampai pada di sebuah tebing yang sangat curam itu. Mereka mencoba turun, tapi tidak berdaya karena sungai jauh di bawah, sementara tanah seberang juga tidak bisa dilompat. Maka sang raja mendengar bunyi anjing pelacak, para serdadu mendekat, mulai berpikir, dan dia naik satu pohon yang sangat tinggi di tebing itu, dan badannya paling besar dari yang lain. Dia bergantung sampai pohon itu meruntuh dan memegang satu pohon lagi dari tebing seberang. Kemudian monyet-monyet lain itu naik pohon itu, menyeberang dengan menginjak tubuhnya. Dia menjadi jembatan untuk bisa menyeberang ke tanah yang di seberang itu. Semakin lama dia semakin gemetar, sebesar apapun tenaganya terkuras. Punggungnya mulai memar juga kena injak. Nah, pada akhirnya sesudah monyet terakhir melewati tebing itu, melompat ke seberang, dia pun jatuh. Sang pangeran dari gunung yang tinggi melihat terpesona. Maka dia menyuruh serdadunya mencari raja monyet itu. Singkat kata ditemukan dan dibawa ke istana. Sang pangeran menyuruh dokter terbaik merawat raja monyet itu. Dan ketika sudah sadar, dia bertanya, apa yang kau buat itu? Kamu kan raja. Mengapa kamu biarkan dirimu terluka mati seperti itu? Dan monyet menjawab, karena saya adalah raja monyet. Raja yang menawarkan kehidupan, bukan raja yang mengeksploitasi kehidupan rakyatnya, tapi raja yang menghabiskan hidupnya menawarkan kehidupan. Saudara-saudara terkasih, inilah martabat Yesus Mesias itu. Dia raja, musuhnya bukan tentara yang lain. Musuhnya adalah kekuatan dosa, yakni maut. Dia membiarkan diri mati supaya kita warga kerajaannya mungkin menikmati kebangkitan yang telah dia dahului. Dia mati agar Anda hidup. Inilah raja sejati.
Bagaimana dengan martabat kita, saudara-saudari yang baik? Dari kisah para rasul, ketika Petrus ke rumah Cornelius, perwira Romawi, bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen, itu orang Romawi. Petrus mengatakan begini, cerita tentang Yesus yang sudah wafat dan waktu itu. Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh Allah, yakni kami yang makan minum bersama Dia. Ternyata tidak kepada semua orang Yesus menampakkan diri. Ternyata tidak kepada semua orang Yesus membuka rahasia martabat mesianisnya. Memang untuk apa memberitahu kepada orang yang tidak mau mengerti? Sama dengan memberikan emas kepada tumbuhan itu, dan guna, tidak ngerti tumbuhan apa itu emas. Tapi kasih kepada saya, mungkin bisa saya kasih kepada orang lain mungkin. Tapi kepada tumbuhan tidak berguna. Maka Yesus membuka rahasia martabatnya ternyata hanya kepada orang-orang yang mau menerima.